Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI Banten. Bersama saya Deborah Tanya, dan kita masih berbincang tema siasati persaingan kerja ala milenial dengan karir planning. Nah, Ruang Publik KBR ini saudara dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau via live streaming di website kbr.id. Dan juga kami mengundang Anda yang ingin berinteraksi, bertanya langsung dengan narasumber kita pagi hari ini via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp kami 0812 1188181. Anda juga bisa mention kami di Instagram @kbr.id ya, dan juga sertakan tagar Ruang Publik KBR. Masih bersama saya pagi hari ini Mas Muhammad Abdillah Nuradi MPSI MC ya. Selaku psikolog dan ketua dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Banten. Mas Alex. Ya, Mbak. Kita kan tadi ngobrol tentang WFH ya. Ini WFH dengan milenial ini kan sangat melekat ya. Betul. Karena pandemi kemarin. Apakah dengan WFH ini karir seseorang itu bisa berpengaruh nggak sih, Mas? Oh, bisa. Untuk perkembangannya. Perkembangan karir karena ada WFH ini berpengaruh ke milenial dan nanti juga ke generasi post milenial ya. Karena kalau boleh saya angkat dulu kenapa kita bisa WFH gitu ya. Iya. Ini kan sudah menandai dimulainya revolusi industri 4.0, Mbak. Karena kan indikator 4.0 ini adalah dimulainya penggunaan Internet of Things. Nah, itu sudah bisa kita lakukan WFH karena sudah ada internet yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan kita. Tapi kalau kita mau tahu benang merah dari revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai yang sekarang, benang merahnya adalah mengurangi penggunaan tenaga manusia. Oh iya. Gitu ya, dari yang pertama mesin uap, yang kedua listrik, yang ketiga otomatisasi, yang keempat ini Internet of Things dan Big Data. Penggunaan tenaga manusia akan semakin berkurang. Artinya apa? Peluang tenaga kerja untuk bisa diserap semakin sempit gitu ya. Ini terjadi pada industri-industri yang padat modal. Kalau kita baca beberapa berita hari terakhir ini, investasi asing yang masuk ke Indonesia kan meningkat ya dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun terakhir deh. Tapi kenapa penyerapan tenaga kerjanya itu cenderung menurun? Karena investasi yang masuk adalah investasi untuk padat modal, bukan padat karya, Mbak. Ini sudah tanda-tanda revolusi industri 4.0 yang sudah masuk ke Indonesia. Investasinya adalah yang padat modal. Jadi perusahaan yang padat modal dengan teknologi yang sudah dimanfaatkan secara optimal, lowongan semakin kecil. Kemudian pandemi membuat beberapa tenaga kerja itu terkena PHK. Artinya yang sekarang tersebar di pasar kerja ini adalah selain fresh graduates yang tiap tahun ada 2,5 juta orang, Mbak, lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi fresh graduate, ditambah mereka yang kemarin kena PHK. Kemarin kena pemutusan ya. Nah, bayangkan kompetisinya seperti apa gitu ya. Ini tantangan buat milenial ataupun yang post milenial yang kan gue belum punya pengalaman nih gitu. Oke. Cara gue bisa terserap gimana gitu ya. Nah itu sebuah kondisi yang mau tidak mau harus kita hadapi ya, Mbak. Itu sih kondisi buat milenial sekarang. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang perencanaan karir atau career planning tadi, bagi milenial nih apa sih kaitannya, Mas? Kaitannya dengan perencanaan karir ya. Oke, karena milenial sekarang rata-rata sudah di tahapan karir yang kedua dan ketiga. Artinya mereka harusnya saat ini sudah mulai ajak di jalur karirnya. Gitu ya. Ketika sudah mulai ajak, diupayakan milenial sudah jangan lagi berpindah-pindah jalur karir. Nah, itu ya tantangan untuk milenial sekarang. Ketika ada beberapa pekerja milenial yang terkena PHK itu yang sangat disayangkan. Nah, ini dia kan jadinya
kembali lagi ke stage sebelumnya ya, bagaimana dia harus mengeksplor ulang, apalagi dengan revolusi industri 4.0, beberapa jabatan-jabatan sudah mulai hilang, customer service mulai berkurang, teller bank mulai nggak ada, penjaga gerbang tol sudah nggak ada, yang parkir sudah aja digantikan kan dengan diganti. teknologi ya, Mas Alex. Artinya jabatannya sudah mulai berkurang, tapi akan muncul jabatan-jabatan baru. Nah, ini sebuah tantangan sekaligus peluang buat milenial ya. Artinya apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, ijazah-ijazah yang lalu ya, bisa jadi beberapa jabatan tertentu itu sudah mulai kurang relevan. Nah, artinya milenial saat ini harus mulai mempelajari pekerjaan atau jabatan-jabatan yang muncul baru ini, seperti data analis, ada konten kreator, beberapa jabatan baru yang harus kita mau nggak mau kita belajar lagi dari awal gitu. Itu sih, untuk Mbak. upgrade diri ya, Mas. Upgrade diri dan terserap lagi di dunia kerja. Iya, betul gitu sekali. Ya, dengan startup yang semakin merajalela ya saat ini, tentu pekerjaan yang berkaitan dengan internet itu semakin diperlukan ya, Mas ya. Betul. Itu semakin diperlukan, tapi kembali lagi kalau kita baca berita gitu ya, ternyata kesiapan digital pekerja Indonesia masih belum cukup memadai, Mbak. Oke, baik. Nah, itu tantangan baru lagi ya, Mas ya. Tantangan baru lagi. Karena 4.0 kan sudah identik dengan teknologi ya. Artinya hanya beberapa orang, porsi sedikit orang aja yang bisa nembus ke revolusi industri 4.0 itu. Itu juga bahaya. Oke, berarti itu merupakan tugas tanggung jawab baik pemerintah maupun setiap individu pun penyedia kerja gitu ya, para pengusaha-pengusaha untuk bisa menjadikan itu hal yang nyata gitu, supaya makin banyak orang yang bisa masuk ke dunia kerja yang berhubungan dengan digital. Betul. Oke. Nah, Mas Alex, kita sudah mendapat pertanyaan dari YouTube ya. Kita akan pilih dulu pertanyaan yang pertama. Ada dari Mas Bimo Bramantio Murti, ini bertanya bagaimana pendapat Pak Abdillah mengenai fenomena karyawan yang sering berpindah tempat dengan durasi kerja yang tidak terlalu lama, misalnya baru 1 tahun gitu ya. Apakah hal tersebut bisa dianggap normal dalam sebuah career planning? Oke, langsung dijawab. Iya, silakan. Oke, tergantung ini Pak Bimo, Mas atau Pak Bimo, saya Mas aja dulu ya. Iya, boleh. Karena saya anggap milenial seumuran kita, Mas. Oke, siap. Mas Bimo, apakah ketika ada karyawan yang sering pindah dengan durasi tidak terlalu lama, 1 tahun udah pindah, apakah itu dianggap normal? Itu kembali lagi ke career planningnya. Yang tadi saya bilang, ketika memang dia pengen menjadi seorang eksekutif itu tuntutannya cara kerjanya harus bisa generalis. Generalis itu dia bisa mengerjakan banyak hal dan tahu banyak hal walaupun tidak terlalu dalam. Kalau satu lagi seberangan sama generalis adalah spesialis. Dia ingin berada di fokus di satu bidang tapi mendalam. Nah, kalau memang tujuannya orang yang pindah-pindah tadi ingin menjadi seorang generalis misalnya, maka itu adalah hal yang normal karena dia ingin mempelajari banyak hal walaupun tidak terlalu mendalam gitu. Kalau memang tujuan karirnya mau itu ya normal, Mas Bimo. Tapi kalau dia punya target di spesialis, dia ingin pakar di satu bidang, kalau dia sering pindah-pindah, gimana dia bisa mendalami hal tersebut. Kalau dia targetnya untuk ke sana, maka itu kurang optimal. Begitu. Jadi jawabannya relatif tergantung tujuan karirnya dia. Oke, apakah dia ingin menjadi seorang generalis atau seorang spesialis? Betul. Mungkin kalau yang tadi Mas Bimo bahas, dia mungkin jadi generalis kali ya, jadi dia pindah-pindah pengen coba hal-hal yang baru ya. Betul. Oke, satu lagi dari YouTube Berita KBR. Oke. Ini ada Mas Tuman dari YouTube. Izin bertanya, banyak karyawan yang mengajukan resign karena pemimpinnya otoriter nih dan anti kritik. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut nih? Mas Ale kan psikolog juga nih, ngerti lah ya pasti. Oke. Betul. Ini yang mulai naik istilah ini Mbak Debo, bagaimana kita bisa menjaga kesejahteraan mental di tempat kerja gitu ya. Awareness terhadap kesehatan mental di tempat kerja sudah mulai meningkat, termasuk untuk menyikapi pimpinan yang anti kritik dan otoriter. Ini bisa kita angkat dengan istilahnya growth mindset, Mbak. Growth mindset.
bagaimana growth mindset ini kan udah mulai banyak juga buku-bukunya ya yang dibaca sama teman-teman. Mungkin Mas Tuman juga bisa coba baca buku tersebut. Bagaimana sih cara kita menyikapi pimpinan yang otoriter dan anti kritik? Kalau menurut Mas Tuman, kira-kira bisa nggak kita mencoba mengubah pimpinan itu supaya anti kritik dan tidak otoriter? Kita kayaknya nggak bisa ngubah orang nggak sih, Mas? Ya. Betul. Mengubah diri sendiri aja susah. Sulit. Gimana kita mengubah orang lain gitu ya? Kalau saya dengan kacamata growth mindset, lebih baik kita mengubah cara pikir kita. Cara pikir dan cara pandang kita sendiri dulu ya. Betul, terhadap lingkungan kerja. Karena growth mindset ini akan membuat kita lebih banyak mengevaluasi diri. Apakah saya cocok berada di lingkungan kerja ini? Apa yang ingin saya capai di lingkungan kerja ini? Apakah saya ingin naik ke level berikutnya? Gitu ya, ibaratnya kayak ujian hidup, Mas Tuman. Gitu ya. Ujian hidup ya. Cara menyikapinya adalah kira-kira mungkin nggak saya mengubah si bos itu? Kalau nggak mungkin, lebih baik kita mencoba menyerapi hal itu. Apakah kita mau menerima atau tidak? Kalau mau menerima dan mencoba, ya kan emang bosnya tugasnya emang untuk mengevaluasi kinerja bawahannya. Kalau nggak sesuai dengan target perusahaan, wajarlah dia kesal gitu ya. Kesal itu kan perasaan yang valid gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang merasa kesal, senang, sedih gitu ya. Tapi yang tidak bisa kita terima adalah perilaku orang itu menyikapi perasaannya dia. Karena kita ada membicarakan dua hal yang berbeda nih. Yang satu perasaan, yang satu perilaku. Memang kalau dia kesal, belum tentu harus ditampilkan dalam bentuk perilakunya. Perilaku marah-marah, anti kritik, otoriter misalnya begitu. Kalau memang ini sebuah hal yang dirasa tidak nyaman buat Mas Tuman, mangga. Kalau tidak nyaman dan tidak bisa dirubah, silakan out gitu ya. Tapi kalau dirasa gue perlu kerjaan ini dan gue pengen punya karir di perusahaan ini, loh berarti Anda harus apa sikapnya? Kita kembalikan kepada Mas Tuman. Silakan ditambah komennya, Mas. Itu dia Mas Tuman, jawaban dari Mas Alex. Semoga membantu ya. Nah, Mas Alex, kita akan lanjut lagi. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan kami mengundang Anda saudara untuk memberikan komentar atau pertanyaan di YouTube kami Berita KBR, atau bisa menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893.